Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, luar biasa ya. Masih semangat? Masih. Oke, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Hadir lengkap ya. Oke, baik, terima kasih. Dan untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, saya mohon untuk salah satu dipimpin berdoa ya. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih untuk yang sudah memimpin doa. Berikutnya teman-teman silakan untuk mengecek ya di sekitarnya kalau ada kotoran, sampah dan lain-lain untuk dibersihkan gitu ya. Oke. Baik, teman-teman masih ingat mungkin di pertemuan sebelumnya tema yang kita pelajari apa? Mungkin untuk membantu teman-teman mengingat, coba kita lihat ya. Nah, foto apa ini kira-kira? Oh, penjajah, masukan gitu ya. Ya, teman-teman. Jadi ini salah satu dokumen dari Perang Aceh ya, teman-teman. Dan ini bisa kita melihat gambaran bagaimana sih perang itu luar biasa, teman-teman. Jadi mereka menyerbu satu tempat, mengalahkan, membunuh semua orang yang di situ. Kemudian, teman-teman, mayatnya orang-orang yang di situ ditumpuk-tumpuk dan mereka berfoto di atasnya sebagai tanda kemenangan. Itu kan luar biasa gitu. Dan kalau teman-teman perhatikan di pasukan itu, sebagian besar itu personilnya justru bukan orang kulit putih. Padahal ini tentara kolonial Belanda. Nah, seperti itu. Nah, ini ya, jadi teman-teman, tema kita hari ini itu adalah perlawanan terhadap penjajahan atau kolonialisme bangsa Eropa sampai menjelang abad ke-20. Nah, nanti kita akan lihat apa aja sih isinya itu ya, teman-teman. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita itu adalah murid mampu menjelaskan perlawanan terhadap bangsa Eropa. Nah, untuk mengecek ya teman-teman seberapa sih teman-teman punya pemahaman awal gitu ya. Saya akan kirimkan link pretest, nanti silakan untuk dikerjakan. Oke, sudah saya kirim di grup ya teman-teman. Oke, saya akan dikerjakan, waktunya 2 menit. Oke, sudah ya. Gimana skornya kira-kira hasilnya? Mantap. Sebenarnya kalau belum memuaskan tuh ya nggak apa-apa teman-teman. Kan ini kan memang kita belum mempelajari ya gitu. Nah, kita akan lihat dulu ya teman-teman. Jadi kita sedikit pengantar ya. Gimana sih perlawanan terhadap kolonialisme? Kalau kita lihat teman-teman, perlawanan terhadap kolonialisme atau penjajahan bangsa Eropa sampai ke sebelum abad 20 itu punya beberapa ciri khas ya teman-teman. Misalnya ini. Dia masih bertumpu pada nilai-nilai tradisi atau keagamaan gitu ya. Misalnya kayak gini ya teman-teman, ini lukisan yang menggambarkan penangkapan atau eksekusi terhadap Trunojoyo. Nah, siapa itu Trunojoyo nanti lebih dalam kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, misalnya ini lukisan perang Makassar ya, lukisan perang Makassar. Kemudian sebelahnya itu adalah Sultan Hasanuddin dari Goa. Tokoh yang memimpin perang terhadap VOC di Makassar. Nah, kemudian nanti periode kedua ya teman-teman. Ini mulai tahun 1800 itu musuhnya bukan lagi Portugis atau VOC, tapi Belanda, Inggris dan seterusnya. Nah ini perlawanan dari periode kedua. Dan
Nanti untuk materinya nih akan juga saya kirimkan, jadi teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut secara mandiri dan nanti bisa menjadi bahan kita untuk diskusi. Nah ini ada lukisan dari Diponegoro ya. Nah ini penangkapan Pangeran Diponegoro, lukisan. Nah ini peristiwa yang sama tetapi dilukis oleh orang yang berbeda. Nah berikutnya teman-teman, jadi untuk lebih mendalami materi kita, kelas kita akan bagi kelompok. Kalian jumlahnya 30 atau 6 ya. Nah, jadi supaya imbang nanti kita bagi saja menjadi 6 kelompok. Teman-teman silakan nanti membagi diri untuk menjadi 6 kelompok, kemudian memilih tema-tema salah satu dari yang tadi saya sudah sampaikan. Ini filenya akan saya kirimkan juga di grup ya teman-teman. Ini saya kirimkan di grup kelas. Kemudian nanti teman-teman membuat bahan presentasi, kita presentasi dan sesi diskusi, gitu ya. Oke, sampai di sini teman-teman cukup jelas? Oke, silakan ya untuk memulai membagi kelompok dan mengerjakan. Oke, tadi temanya tentang Diponegoro. sudah ketemu apa sebab-sebabnya Perang Diponegoro itu ya. Macam autobiografi karena ditulis oleh Pangeran Diponegoro sendiri ketika di mau maju. Oh. Ya, cepatan sekarang. Nggak kelihatan belum? Iya, nggak tahu sih Pak, itu tapi nggak satu. Oh, iya Pak. Badan lihat. Panas berat ya awalnya. Tekstur. Kan gimana? Masih udah siap semua yang mau maju materinya. Oh, ini pembagiannya yang baca siapa aja. Oke teman-teman, kita cek sudah sampai di mana. Oke, sudah selesai ya semuanya. Oke, kita akan ke tahap berikutnya yaitu presentasi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan pemberontakan Trunojoyo. Sebelumnya perkenalkan, saya Sumaira presensi 18. Saya sudah presensi 18. Saya Stefanira Diandra, presensi 32. Saya Syahmina Diandra, presensi 34. Saya DJ Belindarinnya, presensi 28. Latar belakang dari pemberontakan Trunojoyo itu oleh sikap Amangkurat I yang dikenal sebagai penguasa yang kejam dan sewenang-wenang. Amangkurat I yang
dan Mataram Islam Ketegasan Agung dinilai gagal dalam mempertahankan kebudayaan yang telah diraih ayah. Sebelum kami mengakhiri presentasi kami, apakah ada yang ingin bertanya? Menyebutkan presensi dan nama ya. Saya Michelle, terima kasih dari saya. Presensi buku 1 ini bertanya, kenapa wilayah pantai utara Jawa menjadi milik POJ, sementara wilayah pedalaman Jawa menjadi terisolasi? Terima kasih. Wilayah pantai utara dijadikan sebagai bentuk dari imbalan perjanjian bantuan pasukan POJ kepada Amangkurat. Kenapa terisolasi? Karena pantai utara merupakan tempat strategis untuk melakukan hubungan dengan wilayah luar. Jadi kayak mirip kompensasi. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Oke, baik teman-teman, terima kasih semua kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya dan sudah banyak tanggapan pertanyaan yang luar biasa. Maka hari ini untuk menguji gitu ya sejauh mana teman-teman sudah memahami yang sudah kita pelajari, maka kalau tadi ada asesmen awal atau pretest, maka ini ada post-test. Untuk tesnya itu linknya saya kirim di grup, nanti teman-teman silakan untuk mengerjakan dan nanti dari nilai itu akan menjadi salah satu masuk nilai Oke teman-teman, sudah selesai mengerjakan semua ya? Oke, baik, kita telah sampai di penghujung untuk pembelajaran hari ini dengan tema hari ini. Sebelum kita akhiri, ada yang mau merefleksikan pembelajaran hari ini? Oh ya, terima kasih. Atas nama? Oh ya, Oke, Sandra presensi 30. Silakan. Satu Jawa adalah mengingat bahwa kita harus berani, semangat, bersuara ketika kita melihat ketidakadilan. Oke, terima kasih Sandra. Baik teman-teman, untuk hari ini sudah cukup ya. Dan kemudian untuk pertemuan berikutnya, silakan teman-teman menyiapkan untuk tema pergerakan nasional. Ya, nanti akan saya kirimkan bahan bacaannya dan teman-teman bisa mengawali dulu dengan mempelajari seperti itu. Baik teman-teman, karena tadi kita awali dengan berdoa, maka kita juga akan akhiri dengan berdoa. Tetapi sebelum itu, tolong untuk dicek dulu ya, untuk kebersihan kelas dan lain-lain. Jadi sebelum meninggalkan ruangan, nanti pastikan kelas dalam keadaan bersih dan semua alat-alat elektronik sudah dimatikan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih untuk ketua kelas bisa dipimpin berdoa ya. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita doa sesuai saya dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.